Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang buat kita semuanya. Podcast Edge On itu itu adalah singkatan dari EDI, Sharing and Discussion. Teman-teman mahasiswa akan menjadi pimpinan opini. Karena apa? Karena memang sangat penting di dunia media sekarang ini banyak sekali hoax. Jadi kita harapkan semua masyarakat, terutama teman-teman dari mahasiswa itu suatu saat bisa menjadi penyebar edukasi, informasi yang tepat dan benar. Kebetulan sebelumnya saya mungkin bisa memperlihatkan podcast saya sebelumnya dengan tokoh Muhammadiyah. Muhammadiyah ini adalah organisasi muslim yang sangat luar biasa. Organisasi besar muslim Muhammadiyah ini adalah organisasi yang paling profesional. Karena dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi itu semua dikelola dengan baik dan profesional. Itu sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Muhammadiyah. Dengan Buya Anwar Abbas, saya telah pernah podcast selama 2 kali. Tahun 2024 sama tahun 2025, 2 kali. Buya Anwar Abbas adalah tokoh muslim dari Muhammadiyah dan juga beliau adalah wakil ketua umum di Majelis Ulama Indonesia. Beliau adalah orang yang sangat pakar di bidangnya, terutama di bidang ekonomi ekonomi kerakyatan, dan beliau orangnya sangat low profile. Nah, itu yang perlu kita contoh adalah sebagai tokoh muslim Muhammadiyah yang sangat berani. Dalam arti apa? Kalau misalnya ada pendapat beliau yang untuk membangun, beliau tidak ragu-ragu untuk mengkritik. Pak, Bapak tuh awal ngerintis podcast ini tuh dulu langsung punya tim apa enggak? Dan gimana Bapak nyusun biar obrolannya tuh daging gitu Pak, biar menarik aja gitu, biar ada isinya. Dan saya mau nanya teknik biar, terkadang kan mungkin ada narasumber yang nggak mau, yang mereka rada jaim dikit nih Pak, jaga image banget. Nah, gimana cara Bapak buat akhirnya dia biar cerita lebih aja gitu? Iya, benar-benar ngebuka pikirannya dia. Tentang podcast, tentunya saya itu dari nol. Saya itu tidak pernah punya pengalaman di bidang podcast, dan saya juga bukan dari mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi teman-teman mahasiswa yang ada sekarang jauh lebih unggul dibanding saya pada saat saya mulai. Karena sudah dibekali oleh ilmu komunikasi. Kalau saya sendiri kan dari nol. Nah, akhirnya saya tanyalah ke teman-teman yang ngerti podcast, kalau bikin podcast ini gimana sih? Apa saja yang dibutuhkan, alatnya apa saja, timnya yang membuat apa saja, dan tentunya kan kita nggak ngerti nih, kita ajak teman. Barangkali kalau dia mau jadi sekedar diskusi sharing, belum tentu juga minta bayaran, karena kan dia bagi pengalaman. Bila perlu kita ajak beliau untuk menjadi partner kita, itu menjadi satu kunci utama. Karena oke lah, karena udah tahu alatnya harus beli ini. Ada laptop juga, terus ada tim yang syuting, ada tim editor, ya kan. Nanti ada tim sosmed, itu paling kunci utama. Pertama ada praproduksi kan harus disimak dulu. Siapa dulu narasumbernya. Terus kalau udah tahu narasumbernya, misalnya Buya Anwar Abbas, oh ini beliau ini siapa? Kita cek dulu. Apa latar belakangnya, apa yang beliau lakukan, apa yang sudah beliau sampaikan di umum, dan juga apa yang paling penting, inti-inti apa yang beliau menonjol. Yang kedua, supaya mendapatkan narasumber yang isinya daging, apa yang disampaikan itu adalah yang berbobot. Kita harus mencari narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Itu penting sekali. Jangan nanti kita mau cerita misalnya tentang, contohnya misalnya tentang perang Israel dengan Hamas di Gaza misalnya. Kita ngundang yang orang nggak ngerti. Ya, saya undang Profesor Sudarmoto. Karena beliau memang ahli pakar di bidang agama dan juga agama Islam dan Timur Tengah. Ya, jadi artinya beliau pasti paham tentang perbincangan, dan itulah yang harus kita jadikan narasumber. Pertanyaan ketiga, kalau narasumbernya jaim banget,
kita mau nanya dia juga agak diem, agak jaga jarak, agak ngomongnya pelit, tanya satu jawabnya satu, tanya ini tanya dua jawabnya satu. Wah ini agak rewel juga, susah juga ini, susah juga gimana podcastnya 1 jam mau bicara kalau pertanyaan kita ada 10 dia cuma jawabnya singkat-singkat saja. Nah ini kan tentunya susah. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus bisa tektokan, ya bisa tektokan gimana maksudnya? Misalnya narasumber kita karena kita tanya dia cuma jawabnya ini, kita harus punya wawasan yang luas, sehingga apa yang dia jawab bisa kita tanya kembali. Bisa kita respon, kita bisa memperluas pembicaraan. Nah itu menjadi panjang. Jadi bukan narasumbernya pelit ataupun jaim, tergantung host. Host itu gimana? Kalau hostnya bisa membawa suasana, padahal dia udah nggak mau jawab ini, saya tambahkan lagi dengan pertanyaan ini, tambahkan lagi dengan ini. Akhirnya kan dia menjadi menjawab. Nah supaya menjadi dia menjawabnya banyak, ya kita harus punya wawasan yang bisa tektokan. Ya, kalau nggak tektokan nggak punya ilmu ke sana, repot. Kalau kita mau podcast tentang ekonomi, padahal kita bukan bidang ekonomi, kita pertama riset dulu ini siapa yang mau bicara, narasumbernya siapa. Setelah tahu siapa, apa bahannya. Bahannya kita tentang topik apa yang lagi in, yang lagi hot issue, ataupun yang menjadi isu dari nasional ataupun internasional, supaya nanti bisa tektokan. Yang satu paling penting adalah sebelum memulai podcast atau di awal-awal pembicaraan awal, kita perlu klik dulu sama narasumber, bisa dulu cair suasana dengan narasumber, kan begitu. Kalau sama-sama dia jaim, kita juga jadi moodnya hilang, wah repot ini. Tapi dengan membuat suasana cair adalah kita harus di awal-awal itu sudah cair dulu suasananya dengan dia. Di sini saya izin bertanya Pak, Ya. Sebagai podcaster, sebelumnya saya juga ada podcast. Oh, nah, biasa nih. Apa podcastnya? Tentang apa nih? Tentang kepemudaan juga, cuman saya dari organisasi di rumah. Oh, luar biasa. Ya, nah Nama podcastnya? Formula. Oh, Formula. Ya, Forum Pemuda Islam. Oh Formula. iya, singkatan luar biasa ya, Forum Pemuda Islam, Formula. Betul. Nah, sebelumnya kan saya pernah jadi podcaster juga, jadi yang bawa acaranya. Ya. Gimana tips and triknya? Kadang kan saya suka demam panggung nih, suka kalau ngelihat kamera takut, grogi. Saya takut, aduh saya nanyanya bener enggak, salah enggak gitu. Gimana caranya biar saya tuh terbiasa? Karena sejauh ini saya udah sering podcast, tapi saya masih ngerasa itu gitu. Kurang pede gitu ya. Kurang pede, ya grogi gitu Pak. Nah, jadi tipsnya supaya nggak grogi, pertama kita harus menguasai materi dulu. Kalau tidak kuasai materi kita pasti grogi, karena kita takut nanti waduh salah ngomong, waduh nanti nggak bisa bertanya, waduh nanti nggak nyambung, kelihatan agak mohon maaf, kelihatan nanti ini kurang berisi. Itu pertama, kuasai materi. Kedua, bila perlu pada saat kita mau podcastnya di mana biasanya, di panggung atau di tempat apa biasanya? Ada rumah gitu. Rumah. Ya. Nah, setelah datang ke rumah, jangan langsung podcast, dan kalau bisa datang jangan terlambat. Kenapa? Pada saat kita datang, itu kita hati dan jiwa kita ini bukan hanya fisik ya. Kita hadir di satu tempat, hati dan jiwa kita perlu penyesuaian dengan lingkungan yang kita datangi, yang kita injak. Jadi kalau bisa datang lebih cepat, nanti akan nyatu, hati dan jiwa kita menyatu dengan tempatnya. Misalnya tadi saya mau datang di acara di Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, mulainya katanya kata Madatia nih, ketua pelaksananya Mas Ibnu menyampaikan ke tim kami, Pak Edi dan tim tolong datang jam 9.30 ya, padahal mulai kan jam 10. Saya tadi jam 9 dikit udah datang. Ya, meskipun tidak di ruangan ini, tapi minimal kita sudah ada menginjakkan kaki di tanah di mana kita akan berada melakukan podcast. Percaya nggak percaya nih? Istilahnya apa ya? Aura dan jiwa kita itu nyatu dulu dengan lokasinya, sehingga kita tidak merasa ini tempat asing, kita tidak merasa kita takut, kita tidak merasa kita bukan tamu yang diterima. Nah, makanya begitu kita tiba lebih awal, kita penyelesaian, ditambah lagi dengan apa? Ngobrol dengan narasumber, sehingga nyatu hati kita dengan hati dia, itu klik dulu.
itu penting sehingga nanti pembicaraan akan lebih cair ya. Terus materinya kita ngobrol tuh, materinya kita tanya, mungkin kita nggak tahu setelah dia sampaikan, oh apa yang disampaikan ini bisa menjadi bahan pertanyaan kita juga. Ketiga, latihanlah sering-sering melihat ya podcaster gimana, ataupun presenter aja nggak apa-apa, presenter membawa acara yang di mana saja, MC podcaster misalnya hari ini kan Rafika udah lihat nih, saya mungkin wah ini Edi Wijaya ini tampil gimana ya, ngobrolnya gimana ya. Yang keempat adalah dengan narasumber kita harus memberikan satu yang positifnya apa, kelebihannya apa, kita puji, kita berikan pujian tapi yang wajar, jangan pujian yang kagak ada. Kalau memberikan pujian yang kagak ada, orang jadinya apa? Kayaknya lebay dan pasti menyindir saya nih. Nah memang bukan itu kenyataannya, kan jadi orang merasa tersinggung, ya kan? Kan jangan berlebihan, jadi kita puji yang apa adanya tapi yang memang ada faktanya. Himakom, satu jiwa.